Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat Ihtimam yang semoga selalu Allah cintai. Alhamdulillah setelah sekian lama akhirnya kita bisa bertemu lagi ya. Ya udah berapa lama ya ini nggak ketemu di Ihtimam ini. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di Ihtimam, sekedar informasi lah ya, Ihtimam ini adalah podcast milik DPPAI UII yang membahas, mengulas, dan mendiskusikan tentang hal-hal atau isu-isu yang lagi hangat lah di masyarakat, lagi happening gitu di masyarakat, dengan perspektif dari akademisi Muslim tentunya. Nah, terkait dengan hal itu, kayak yang udah kita tahu, akhir-akhir ini di Yogyakarta sendiri lagi marak-maraknya nih, merajalelanya yang namanya minuman keras, miras. Kayak yang di ini, apa namanya, lagunya Roma Irama, minuman keras, miras. Nah, itu. Tapi itu nggak boleh, haram itu tentunya ya teman-teman. Nah, banyak sekali rentetan peristiwa berkaitan dengan minuman keras di Yogyakarta sampai pada puncaknya itu saat ada demo santri di Polda DIY. Nah, tapi sebelum lebih jauh membahas tentang mengenai miras ini, inilah Ihtimam. Tiga orang di Yogyakarta tewas akibat pesta minuman keras oplosan. 10 orang meninggal dunia usai menenggak minuman keras oplosan di Yogyakarta. Akibat menenggak minuman keras oplosan, 26 orang kehilangan nyawa. Mayoritas korban adalah mahasiswa. Tawuran berawal saat sejumlah pemuda yang dipengaruhi alkohol tengah menyumbangkan lagu. Diprotes banyak pengunjung kafe. Mabuk dari tadi rusuh banget. Bayar, tapi kasih abang tuh bayar kan? Bapuki. Hei, Bapuki. Jajaran Polres Kulon Progo berhasil mengamankan sebanyak 1.263 botol miras. Kami punya kabar bahwa Polda Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil membongkar industri rumahan pabrik minuman keras oplosan, di mana minuman keras oplosan ini dikemas dalam bentuk kaleng lalu dijual secara online. Khawatir semakin maraknya peredaran minuman keras atau miras di wilayah Yogyakarta, Forum Ukhuwah Islamiyah gelar aksi jalan kaki rakyat mengadu tolak peredaran miras kepada Pemprov DIY. Aksi digelar lantaran massa menilai peredaran minuman keras di DIY yang semakin mengganas. Massa menuntut agar pemerintah dapat segera mengeluarkan peraturan untuk menghentikan peredaran miras yang semakin merajalela. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 angkat bicara mengenai peredaran minuman keras yang semakin marak dan bebas diperjualbelikan. Bahkan akibat peredaran miras ini, banyak pihak yang meminta Pemda DIY lebih tegas menegakkan peraturan dan meminta peredaran miras segera dihentikan agar tidak semakin merajalela. Sri Sultan mendesak pemerintah kabupaten kota untuk segera membuat peraturan yang mengatur penjualan miras baik secara langsung maupun secara daring. Karena menurut Sultan, aturan yang berlaku saat ini sudah tertinggal dan tidak ada yang mengatur mengenai penjualan miras secara online. Oke, teman-teman. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber akademisi Muslim tentunya, yaitu Ustadz Ari Wibowo, SHI, SHMH. Betul nggak, Ustadz? Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, bikhair, Alhamdulillah. Sehat. Lagi sibuk apa ini, Ustadz? Ya, kesibukan biasa di kampus dan di masyarakat. Oh, Masya Allah. Ya, beliau adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Nah, tapi ini, Ustadz, bagian ini ya, maksudnya di Fakultas Hukumnya itu dosen hukumnya itu di saya hukum pidana. Hukum pidana sama ya. Jinayat. Oh, jinayat. Ya. Kalau jinayat itu gimana, Ustadz? Jinayat itu hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam. Oh, karena SHI SH tadi ya. Ya. Masya Allah.
berarti dulu double degree saatnya? Iya, betul. Di hukum Islam sama di ilmu hukum. Mantap, ini another level ini. Bisa double degree gitu loh maksudnya. Kan nggak semua orang bisa double degree. Nah, Ustaz, terkait dengan miras di Yogyakarta ini, Ustaz. Itu kan kemarin banyak sekali rentetannya peristiwanya, mulai dari outlet-outlet miras di Jakarta yang ilegal ternyata banyak ditemukan, dan bahkan di dekat sini juga ada yang barusan ditutup, tapi ditutupnya bukan oleh aparat penegak hukum, tapi karena adanya demo, maksudnya protes dari warga di sekitar outlet tersebut. Nah, terus ada juga penusukan yang terjadi kepada santri, kayaknya santri Pondok Pesantren Krapyak, yang mana pelakunya itu juga dalam pengaruh minuman keras gitu. Nah, sampai akhirnya kemarin ada demo besar-besaran dari para santri di depan Polda DIY yang menuntut istilahnya agar penegak hukum ini menindak tegas pelaku-pelaku penjual minuman keras, pengedaran minuman keras di Yogyakarta. Nah, itu menurut dari pandangan Ustadz Ari ini sendiri, bagaimana, Ustadz? Ya. Fenomena miras ini di DIY memang sudah tidak terbendung untuk pertambahan jumlah toko-toko yang memperjualbelikan. Saat kami audiensi dengan Bupati Sleman di bulan Juli 2023, Bupati dalam presentasinya menyampaikan bahwa di Kabupaten Sleman saja itu ada 7 outlet yang berizin, kemudian 35 outlet yang tidak berizin. Saat itu Bupati menyampaikan 35 outlet yang tidak berizin ini sudah diberikan surat peringatan pertama. Yang nanti kalau belum ditutup akan dilanjutkan dengan surat peringatan kedua. Kalau belum tutup lagi barulah akan disegel oleh aparat penegak hukum melalui Satpol PP. Itu data dari Bupati Sleman saat audiensi dengan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman. Kemudian pimpinan wilayah Muhammadiyah DIY juga melakukan penelusuran terkait dengan outlet-outlet yang memperjualbelikan minuman beralkohol atau minuman keras. Dan didapati ada 80 toko di seluruh DIY, kemudian 70% itu ada di Kabupaten Sleman. Jadi memang dari data itu, Kabupaten Sleman itu menempati ranking 1 kabupaten kota di wilayah DIY yang jumlah penjualan minuman kerasnya itu terbanyak. Masya Allah. Subhanallah, maksudnya bukan Masya Allah lagi nih. Karena maksudnya Sleman yang begini besarnya, yang banyak juga ormas-ormas Islam di dalamnya, ternyata malah juga banyak juga yang pelaku-pelaku yang menjual minuman keras itu baik secara legal maupun ilegal gitu ya. Cuma ini saya itu penasaran nih dengan kalau perundang-undangan di Indonesia itu sebenarnya seperti apa tuh untuk yang mengatur tentang peredaran minuman keras gitu. Karena kan misal ya ini di Sleman gitu ya. Saya sendiri juga melihat kalau di Sleman ini misal ada beberapa tempat lah, misal kayak yang di Jalan Jombor itu kan ke selatan itu kan ada beberapa tempat yang memang menjual, dan kayaknya apakah itu legal atau tidak, itu kan saya sekarang jadi mempertanyakan gitu. Kalau yang misal ada outlet-outlet yang ternyata ada nih, misal outlet kayak misal outlet 23 itu kan ternyata juga lebih banyak cabangnya lagi. Itu gimana menurut perundang-undangan yang di Indonesia itu? Kalau di Indonesia memang sepanjang itu berizin, maka itu dianggap sebagai hal yang legal. Sama juga dengan usaha-usaha di bidang yang lain. Karena memang hukum di negara kita itu tidak melarang adanya penjualan atau peredaran miras dan juga mengkonsumsi miras. Oleh karenanya maka di daerah-daerah sesuai dengan kearifan lokal itu banyak bermunculan peraturan daerah yang membatasi peredaran minuman keras atau minuman beralkohol, termasuk di Kabupaten Sleman. Slogan Sembada kan salah satunya religius, agamis. Itu sehingga di Kabupaten Sleman itu diterbitkan peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dan larangan minuman oplosan. Yang sekarang berlaku itu Perda nomor 8 tahun 2019. Kemudian sebagai peraturan pelaksana terbit Peraturan Bupati Sleman nomor 10 tahun 2023. Di mana kalau saya lihat
Perda Kabupaten Sleman dibanding dengan perda di kabupaten kota yang lain di wilayah DIY itu paling ketat dalam membatasi peredaran minuman keras atau minuman beralkohol. Yang di Sleman ya? Yang di Sleman. Nah, di Perda Sleman, peredaran minuman keras atau penjualan minuman keras itu diatur dengan sangat ketat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan dan juga ada di Perda Kabupaten Sleman, itu ada 3 golongan minuman beralkohol. Yang pertama golongan A, itu yang memiliki kadar etanol sampai dengan 5%. Oh, iya. Kemudian golongan B, itu yang punya kadar etanol di atas 5% sampai dengan 20%. Kemudian golongan C, itu di atas 20% sampai 45%. Nah, miras golongan A, B, dan C ini hanya boleh diperjualbelikan di tempat-tempat tertentu. Yang pertama itu di hotel bintang 3, bintang 4, dan bintang 5. Yang kedua, hotel di bawah bintang 3, tetapi pengunjung dari wisatawan mancanegara per tahun itu 5.000. Kemudian yang kedua, pada restoran bintang 3. Yang keempat, itu PUB, kemudian karaoke, yang itu ada di hotel bintang 3 ke atas. Oh, gitu. Kemudian yang terakhir memang yang khusus berizin sebagai klub malam. Itu 5 tempat yang boleh memperjualbelikan minuman keras, hanya saja sesuai dengan perda tidak boleh dibawa pulang, harus diminum di tempat. Dan juga tidak boleh diperjualbelikan kepada anak yang usianya di bawah 21 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, tempat-tempat itu, hotel bintang 3 ke atas, restoran bintang 3, itu saja dibatasi. Yang memperjualbelikan minuman keras itu lokasinya harus tidak bertentangan dengan yang ada di perda. Misalnya apa? Tidak boleh berdiri di tengah pemukiman masyarakat. Yang kedua, tidak boleh berdiri di dekat tempat peribadatan atau lembaga pendidikan. Menurut peraturan bupati, kemudian diperinci jaraknya itu minimal 500 meter. Jadi tidak boleh hotel bintang 3 yang itu jaraknya kurang dari 500 meter, ada masjid atau ada sekolahan, di dalamnya itu memperjualbelikan minuman keras atau minuman beralkohol. Jadi sudah sedemikian ketatnya Perda Sleman itu dalam membatasi penjualan minuman beralkohol. Tapi memang nyatanya penegakannya itu masih sangat lemah. Ini kan sekarang mulai ada penegakan yang ketat karena ada aksi besar-besaran yang itu penolakan berasal dari masyarakat. Mulai dari PDM tadi kan bulan Juli 2023 itu adalah awal. Bahkan ketika itu saya sendiri bertanya pada Bupati secara langsung saat audiensi. Ibu Bupati, sebelum Juli 2023, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman terkait dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol? Tidak dijawab oleh beliau. Jadi adanya surat peringatan pertama yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman itu setelah pimpinan daerah Muhammadiyah menyampaikan surat permohonan audiensi pada 8 Juli 2023. Berarti apa? Gerakan dari masyarakat itu menggerakkan pemerintah untuk menegakkan perda yang memang sudah disahkan. Nah, sekarang puncaknya itu terbukti sesuai dengan hadis Nabi yang nama al-khomru itu adalah ummul khaba'ith. Yang namanya minuman keras itu adalah induk dari kejahatan. Berapa banyak kejahatan yang terjadi karena pelakunya terpengaruh oleh minuman keras atau minuman beralkohol. Nah, yang terakhir kemarin penusukan terhadap santri Kerapia. Jadi ada 2 santri akan membeli sate. Saat itu di seberangnya itu ada kerumunan dari para pemuda yang sedang berada dipengaruhi oleh minuman keras. Kemudian melihat 2 santri nyebrang, tiba-tiba melakukan penganiayaan dan menusukan. Yang sama sekali tidak ada kejadian apapun saat itu. Tiba-tiba saja mendatangi 2 santri, kemudian melakukan penusukan. Sebelumnya juga beberapa kali terjadi penganiayaan di mana pelakunya itu di bawah pengaruh minuman keras. Jadi itu memang terbukti. Ya, setelah terjadi peristiwa tersebut, maka ada demo besar-besaran, tergeraklah sampai kepada Sultan Hamengkubuwono mengeluarkan instruksi gubernur karena beliau selaku gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Oh gitu ya. Saya juga kemarin sempat menyoroti ini Ustaz, terkait dengan peraturan instruksi gubernurnya itu. Kemarin saya baca itu sebenarnya yaitu karena mungkin karena perundang-undangan di Indonesia itu membolehkan, tapi di beberapa tempat tertentu. Jadi tidak
istilahnya tidak membasmi, tapi maksudnya yang ilegal-ilegal itu diberantas lah istilahnya gitu. Karena menyalahi aturan yang mana ternyata harus paling tidak 500 meter dari misal dari masjid atau dari apa yang ada sekolahnya. Nah, terkait dengan sekolah itu tadi saya juga sebentar mau ke peraturan gubernur, tapi pertanyaan di sekolah. Maksudnya institusi pendidikan tadi kan harus ada jaraknya gitu. Dari institusi pendidikan. Institusi pendidikan di sini itu apakah hanya maksudnya sekelas SD, SMP, SMA aja atau juga termasuk perguruan tinggi? Perguruan tinggi semua. Ya, oh gitu. Soalnya saya melihat tuh ada beberapa di sini tuh yang kayaknya jaraknya nggak nyampe 500 meter gitu. Kami sudah melakukan identifikasi terhadap beberapa toko yang melanggar. Iya. Nah, untuk peraturan gubernur itu yang gimana ya? Yang perlu dilakukan menurut pandangan Ustadznya, yang perlu dilakukan aparat penegak hukum itu dalam memberantas apa yang namanya peredaran miras ilegal itu gimana? Karena gini Ustadz, mohon maaf, ada kemarin, tapi itu nggak tahu itu benar atau tidaknya pun saya juga belum tahu gitu, belum ditabayuni gitu loh. Apa namanya? Kalau ada yang punya outlet ilegal, minuman keras ilegal, tapi saat ada demo gitu dia membuat status yang katanya maksudnya nggak takut dengan adanya demo itu, malah bersikap santai aja karena dia ada kayak semacam backingan. Nah itu seperti apa, Ustaz? Itu memang permasalahan yang terjadi. Maka aparat penegak hukum itu tidak bisa bergerak sendiri, mutlak harus bersama dengan masyarakat. Jadi saat audiensi kedua bersama dengan MUI, karena saya juga anggota Komisi Fatwa dan Kajian Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sleman, bulan September itu audiensi dengan Bupati Sleman, tapi beliau nggak hadir sehingga diterima oleh Sekda. Saat itu dari Satpol PP bercerita, suatu saat pernah ingin menyegel toko miras yang ilegal. Begitu datang sampai di lokasi itu, maka di situ sudah ada sekitar 200 orang yang mengamankan toko itu. Akhirnya karena jumlah Satpol PP yang terbatas, persenjataannya juga tidak seperti polisi, maka akhirnya mereka terpaksa mundur untuk menyelamatkan diri. Itu satu. Yang kedua, 28 outlet itu sudah disegel oleh Pol PP. Jadi SP1 nggak pengaruh, SP2 nggak pengaruh. Akhirnya kemudian disegel, sebanyak 28 outlet disegel. Tetapi kemudian kami melakukan penelusuran ke outlet-outlet yang sudah disegel itu. Hampir semuanya di situ ditulisi under construction, sedang dalam perbaikan. Sebagian dipasang ada papan yang mencantumkan kontak person untuk delivery service. Sebagian lagi di depannya itu didirikan angkringan. Salah satunya saya sebut namanya, di situ ada angkringan Jaguar. Yang sebelum penyegelan nggak ada. Tapi setelah penyegelan ada angkringan itu, dan salah satu dari teman kami itu mendatangi tempat itu, ternyata yang menjual itu adalah perempuan yang dengan pakaian sangat terbuka. Ini kan penjual angkringan dengan pakaian terbuka, kan untuk normalnya nggak mungkin kita akan jumpai. Berarti itu tetap memperjualbelikan minuman keras. Ya, artinya perlawanan-perlawanan itu ada dan nyata memang, termasuk backingan-backingan yang ada di belakangnya. Kemudian saat kami mendampingi warga Karangmloko, jadi Jalan Palagan itu di situ ada Oldam itu juga menjual minuman keras. Itu pernah kami pasangi juga spanduk untuk ditutup, tapi dilepas lagi. Kemudian sedikit ke selatan itu ada jalan ke arah barat. Saat itu berdiri klub malam namanya Angel Wings. Itu ada live musik dan beroperasi itu sampai jelang subuh. Dan kalau sedang beroperasi, live musiknya itu membuat semua rumah yang ada di sekitar itu kacanya bergetar sampai tutup menjelang subuh itu. Dan di situ jelas memperjualbelikan minuman keras. Kemudian kami dampingi warga untuk ketemu dengan manajer wilayah Yogyakarta. Jadi kami masuk ke klub malam itu, ketemu dengan manajer, kemudian kami menyampaikan bahwa kalau menurut peraturan daerah Kabupaten Sleman, ini harusnya tidak boleh berdiri. Kenapa? Karena kurang dari 500 meter itu ada sekolah, ada masjid. Sehingga
kalau ini berdiri dengan izin, pasti izinnya bermasalah. Kemudian manajer itu menyampaikan, iya, ini memang tidak berizin, karena izinnya itu warung makan. Tapi kemudian sepi, dialihfungsikan menjadi klub malam dan belum ada izinnya. Kemudian kami sampaikan, ya kalau tidak ada izinnya, ditutup dong. Karena ini jelas merugikan masyarakat. Ya, salah satu alibinya adalah yang disampaikan, ya mohon maaf, kami pun juga sebenarnya memberikan kemanfaatan untuk masyarakat. Karena beberapa warga itu bekerja di sini dan kami gaji sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam UMR. Jadi gajinya menjadi cleaning service atau security yang diambil dari masyarakat setempat itu kurang lebih 3 juta per bulan. Nah, kemudian kami sampaikan kepada wartawan juga ini mestinya segera ditutup. Nah, di situ padahal ada polisi patroli. Kan tahu polisi kalau ini ilegal sebenarnya. Tapi hanya berpatroli karena khawatir ada kerusuhan yang terjadi di tempat tersebut. Ya, kemudian setelah itu karena belum ditutup juga, warga itu memasang spanduk di rumah masing-masing. Di malam hari terpantau CCTV. Menjelang jam 12 malam, ada 2 orang berboncengan mengambil spanduk-spanduk yang ada di rumah warga. Padahal itu di dalam pekarangan warga, bukan di fasilitas umum. Diambili, itu kan kriminal. Karena masuk pekarangan secara ilegal atau melawan hukum. Sudah dilaporkan juga ke Polres, tetapi belum ada tindak lanjut karena memang kesulitan untuk mencari pelakunya. Pakai masker, kemudian motornya itu tidak dikenali sebagai warga. Karena plat nomornya juga ditutup. Itu diambili. Itu kan bagian dari perlawanan. Nah, memang perlawanan itu nyata, ada. Pol PP menyampaikan demikian, kemudian dari pengalaman kami juga ada. Nah, untuk ini dari efektif mana sih sebenarnya? Efektif dengan adanya instruksi gubernur itu dalam memberantas miras ini yang ilegal itu lebih efektif adanya instruksi gubernur itu lalu aparat yang istilahnya menyapu peredaran miras itu atau dari ormas-ormas dan masyarakat itu sendiri kalau dan apakah instruksi gubernur itu juga udah cukup efektif gitu dengan di pemberantasan ini di Yogyakarta itu? Harus dua-duanya. Dari pemangku kebijakan dari masyarakat juga demikian. Karena beberapa kali aparat ketika ingin melakukan penyegelan itu menghubungi kami untuk juga hadir sebagai ormas menyaksikan adanya penutupan tempat itu. Itu untuk menunjukkan bahwa masyarakat itu keberatan dengan berdirinya outlet-outlet ilegal itu. Ya, kalau melihat perda, maka outlet-outlet yang berdiri, terutama yang menjamur itu outlet 23. Kemudian ada Oldam, kemudian yang belum lama itu Pangunci yang juga disegel. Itu semuanya pasti ilegal. Karena apa? Kan bukan bintang 3 ke atas, bukan hotel, bukan klub malam juga. Apalagi di sekitar situ ada sekolah, ada masjid, itu jelas ilegal. Nah, selama ini memang ya penegakannya kurang, tapi dengan adanya keramaian di masyarakat, maka gubernur pun itu sampai mengeluarkan instruksi. Kemudian mulai polisi bergerak, Satpol PP juga bergerak melakukan penutupan. Nah, selama ini yang lebih efektif sebenarnya penolakan dari masyarakat. Nah, kalau Satpol PP yang menyegel, itu banyak yang diambili segel. Itu kriminal juga sebenarnya, ada ancaman pidananya. Tetapi mereka nekat. Kemudian polisi juga kesulitan untuk mencari siapa yang mengambil segel itu karena memang tidak terpantau. Di beberapa tempat, misalnya di Kecamatan Sleman, itu ada 3 ormas membuat pernyataan penolakan berdirinya outlet 23. Ada pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Sleman, kemudian MWC Nahdlatul Ulama, dan juga LDII. 3 ormas itu membuat surat pernyataan menolak berdiri outlet 23 berhasil. Di Depok juga yang dilakukan oleh MWCNU berhasil. Di beberapa tempat itu kita pantau penolakan yang dilakukan oleh masyarakat itu berhasil dan penutupannya itu permanen. Sekalipun bisa dipastikan tetap berdiri tapi berpindah ke lokasi yang lain. Ke lokasi yang unsur masyarakatnya itu tidak keberatan. Lah kok bisa masyarakat tidak keberatan? Nah, salah satu sampelnya itu ada beberapa aparatur desa yang dikumpulkan sebelum berdiri outlet penjualan miras.
kemudian sebagian masyarakat yang kira-kira gampang diajak berkompromi diundang. Disitulah diminta untuk tanda tangan persetujuan berdirinya outlet yang memperjualbelikan miras, dan masing-masing itu tentu diberikan imbal balik berupa sejumlah uang tertentu. Itu terjadi. Waduh, parah banget ya Ustaz, ya berarti ya. Ya, Maksudnya sudah luar biasa. Tapi dari perlawanan masyarakat pun juga nggak kalah juga untuk yang memberantas Iya, itu betul. ya. Makanya kebaikan nggak boleh kalah. Iya ya. Sekarang tuh zamannya udah bukan yang sembunyi-sembunyi dalam kebaikan, tapi kebaikan itu harus di up terus ya. Iya, betul. Karena kalau nggak gitu, yang di up malah yang buruk-buruk itu. Nah, salah satunya kan mereka kampanye-kampanye terkait dengan bahwa penjualan outlet 23 itu juga memberikan manfaat. Misalnya apa? Ada sarapan pagi gratis setiap hari, sponsornya outlet 23. Kemudian ada lagi misal Jumat Berkah dan seterusnya. Itu sponsornya adalah outlet-outlet penjualan miras. Untuk apa? Untuk mendekati masyarakat. Nah, kemudian santunan dan seterusnya. Oh iya. Nah, jadi memang karena omsetnya besar sekali, Mas Wahid. Jadi diperkirakan omsetnya itu per bulan sekitar 5 miliar untuk penjualan miras. Sehingga mereka tuh amat berat untuk menghentikan bisnisnya karena itu adalah aliran dana yang sangat besar. Iya. Dan bagi mereka memberikan sarapan tiap pagi itu hanya kecil sekali gitu. Gaji 3 juta per bulan aja kan juga itu sangat kecil dibanding dengan omsetnya. Nah, yang menjadi keprihatinan kita, omset 5 miliar itu didapatkan berarti karena konsumennya luar biasa banyak. Iya juga ya. Nah, berarti konsumen miras di Jogja ini besar sekali jumlahnya. Dan beberapa temuan itu konsumennya juga anak yang masih duduk di bangku sekolah. Anak-anak SMP, SMA itu sebagian sudah ada yang menjadi konsumen minuman keras. Kemarin beberapa teman itu melakukan survei kecil-kecilan di sebuah SMA, dari 30 siswa itu 12 mengaku dia pernah mengkonsumsi minuman keras. Itu baru sampel di satu sekolahan. Berarti peran pendidikan, nah ini balik lagi, tadi kan masyarakat, sekarang ke pendidikan ini, Ustaz. Maksudnya berarti peran pendidikan ini juga, maksudnya harus juga ikut turut berperan gitu. Iya. Karena di Jogja ini terutama kan banyak mahasiswa dari luar, dari siswa-siswa dari luar juga banyak. Misal kayak di beberapa sekolah lah saya lihat tuh ada yang dia tuh asalnya dari Jakarta, pindahan dari Jakarta, dari Bandung yang ke sini. Nah, barangkali pergaulan di sana terus dibawa ke sini. Nah, tapi di sini karena nggak ada intro atau nggak ada penjelasan mengenai bagaimana harus bersikap di Jogja itu kan, jadi nggak mengatur mereka untuk menjauhkan mereka dari miras gitu. Nah, tapi kalau dari yang sudah, kan Ustadz Ari kan juga dosen di sini guys. Kalau dari yang sudah dilakukan peran pendidikan terutama di UI, khususnya di UI untuk dalam hal memberikan literasi mengenai hal ini, pemberantasan miras di Jogja itu sudah seperti apa ya, Ustaz? Kalau dari peraturan disiplin itu sudah jelas. Menurut peraturan disiplin di UII, mengkonsumsi minuman keras itu merupakan pelanggaran. Dan beberapa kali ada, termasuk saya juga terlibat dalam penanganan mahasiswa yang dijatuhi sanksi karena mengkonsumsi minuman keras. Pernah juga ketika selebrasi setelah ujian pendadaran itu di depan kampus menggunakan ornamen yang itu wujudnya adalah botol miras, itu pun juga dilarang menurut peraturan disiplin mahasiswa, dan mahasiswa yang bersangkutan itu diskorsing. Jadi memang menurut peraturan disiplin di UII, minuman keras itu jika dikonsumsi oleh mahasiswa maka mahasiswa itu jelas melanggar peraturan, dan selama ini memang sudah ada sanksi yang cukup tegas yang dijatuhkan kepada mahasiswa. Tetapi kan tidak mungkin ya kita bisa mengontrol mahasiswa di luar kampus. Kalau di kampus mungkin masih bisa terkontrol. Kalau di luar sana itu ya tergantung dari bagaimana lingkungan itu membentuknya. Nah, UII itu kan sebenarnya sudah punya kerjasama dengan beberapa pemilik kos yang ada di sekitar UII. Itu kan juga sebagai upaya UII agar tempat kos-kosan ini cukup kondusif untuk bisa menjadi tempat tinggal mahasiswa, agar lingkungannya yang terbentuk itu adalah lingkungan yang baik.
sehingga mahasiswa tidak terpapar klub malam, tidak terpapar kebiasaan minum minuman keras dan seterusnya. Tetapi kan itu juga belum cukup gitu, karena banyak juga yang melakukan di luar kos-kosan. Nah, maka kalau di kelas kan sudah dianjurkan oleh pimpinan di UII agar juga memasukkan dimensi-dimensi terkait dengan larangan miras, kemudian apa bahayanya dan seterusnya, itu sebagai langkah preventif agar mereka itu tidak mendekati. Tetapi ya kembali lagi kan nanti mahasiswa juga akan bergaul lagi di tengah masyarakat bersama dengan mahasiswa yang lain, itulah yang akan banyak berpengaruh. Ya makanya memang semua elemen ini semua harus bersatu. Dari elemen masyarakat, elemen pemangku kebijakan, kemudian penegak hukum, itu semuanya bersama-sama. Nah, dengan adanya penolakan besar-besaran, ini saya kira juga menimbulkan efek bagi masyarakat yang masih mengkonsumsi miras, mungkin ya bisa tersadarkan bahwa ternyata miras itu ditolak oleh masyarakat karena mengandung bahaya yang nyata. Dan ternyata beberapa kejahatan itu muncul disebabkan karena pelakunya itu sedang dalam pengaruh minuman keras. Ya. Berarti tapi insya Allah kalau yang mahasiswa UII insya Allah aman lah saya. Maksudnya karena dari dosen-dosen itu juga saya dengar dosen-dosen di UII itu sebelum mengajarkan diminta untuk maksudnya memberikan nasihat-nasihat termasuk dalam hal keagamaan gitu. Dan dari agama kan juga sudah diterangkan kalau alkohol homer itu haram gitu. Walaupun itu tidak memabukkan atau maksudnya walaupun hanya sedikit gitu misal dia misal mungkin coba tetap haram gitu. Jadi memang itu kan merupakan tradisi masyarakat jahiliyah. Jadi masyarakat jahiliyah itu punya kebiasaan minum minuman keras, berpesta selain judi ya. Makanya miras sama maisir, judi ini larangannya seringkali ditempatkan pada satu ayat Al-Quran secara bersamaan. Karena ini merupakan tradisi, maka Allah pun juga pelan-pelan untuk menyampaikan syariat mengenai larangan minuman keras. Jadi mulai menunjukkan kondisi objektif yang ada di masyarakat jahiliyah saat itu. Jadi pelan-pelan. Jadi pertama misalnya Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa min thamaratim min nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Jadi dari buah-buahan, kurma, anggur, itu mereka ada yang menjadikan sebagai minuman keras, tapi ada juga yang menjadikan itu sebagai rezeki yang baik. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Sungguhnya pada hal yang demikian itu ada tanda-tanda bagi orang yang memikirkan. Artinya kalau memikirkan kondisi objektif kan mestinya tahu mana yang lebih baik, menjadikan sebagai minuman memabukkan ataukah menjadikan rezeki yang baik. Itu kondisi objektif saat itu memang masyarakat demikian. Kemudian naik lagi. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamr dan perjudian pada Nabi Muhammad. Qul fihima itsmun kabirun, katakanlah di dalam keduanya ada dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, tapi sekaligus ada memang manfaatnya bagi manusia. Tetapi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Jadi di sini Allah mulai membuat perbandingan diametrik antara keuntungan dan kerugian, yang kerugiannya lebih besar dibanding dengan keuntungannya. Barulah di tahap ketiga mulai ada larangan, tetapi secara terbatas. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah mendekati sholat ketika dalam keadaan mabuk. Berarti larangannya terbatas, masih pada orang yang dalam keadaan mabuk ingin sholat, maka itu nggak boleh. Barulah tahap keempat, Allah sudah secara tegas. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Jadi wahai orang-orang beriman, sungguhnya khamar, kemudian perjudian, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, rijsum min amali syaitan, perbuatan keji dan merupakan amalan syaitan. Fajtanibuhu, jauhilah, la'allakum tuflihun, maka kamu akan beruntung. Jadi kalau orang menjauhi khamar, itu akan beruntung. Berarti sebaliknya, kalau mendekati khamar, pasti dia akan merugi. Maka ketika masyarakat banyak yang dekat dengan khamar, yang rugi bukan hanya individu,
karena sudah kolektif, maka yang akan rugi adalah bangsa dan negara. Nah, makanya ini bukan soal kita sekarang, tapi ini menyangkut generasi-generasi yang akan datang, yang akan menentukan bagaimana nasib bangsa dan negara serta umat Islam. Nah, kalau sudah kemasukan alkohol rusak. Nah, dan ilat diharamkannya alkohol itu karena sukaro, karena memabukkan. Jadi kullu muskarin haram, kan, sesuai dengan hadis Nabi. Setiap yang memabukkan itu haram. Jadi ilatnya adalah zatnya itulah yang memabukkan. Jadi bukan soal mabuk atau tidaknya. Kalau yang sudah punya kebiasaan mabuk, mungkin kalau hanya meneguk golongan A, dia nggak akan sampai gelir-gelir. Tapi kalau yang nggak pernah, yang golongan A sekali teguh aja mungkin sudah dia mabuk. Jadi pada zatnya itu, sehingga nyicip sedikit saja, itu sudah memasukkan barang haram ke dalam tubuhnya. Nah, dan dosanya kan besar. Dalam hadis Nabi kan juga beberapa kali disebutkan, misalnya layat khulul jannata mutminu khamrin. Tidak akan masuk surga orang yang menjadi pecandu minuman keras. Kemudian misalnya mutminu khamrin ka'abiti wathanin. Pecandu khamr itu seperti penyembah berhala. Padahal kan syirik itu merupakan dosa terbesar. Nah, orang yang menjadi pecandu miras dipersamakan dengan penyembah berhala yang itu merupakan kesyirikan, merupakan dosa yang besar. Belum lagi misalnya ada hadis Nabi, kullu lahmin nabata min sukhtin annaru aulabi. Jadi tubuh manusia yang dagingnya tumbuh dari barang yang haram, maka neraka itulah tempat yang terbaik untuknya. Jadi semua pihak yang terkait dengan miras, baik itu yang meracik, yang menjual, yang meminum, itu semuanya sudah jelas ancamannya tegas, yaitu neraka. Masya Allah. Terima kasih, Ustaz. Ini nasihat buat saya. Jadi jauhi, teman-teman ya, jauhi, karena homer adalah barang yang haram. Bukan karena bukan karena memabukkannya, bukan karena kita mabuk terus kita dosa, bukan. Tapi karena zat yang seperti yang disampaikan oleh Ustaz Ari tadi. Nah, terima kasih Ustaz Ari. Sebelum ini terakhir nih, mungkin pesan dan penyemangat untuk generasi-generasi muda yang sebenarnya dalam hati itu sudah juga merasa prihatin dan merasa, aduh aku tuh pengen itu ditutup aja lah itu. Nah, itu biar mereka nggak gentar dan malah menjadi, maksudnya juga tentaranya Allah istilahnya kan gitu. Nah, itu mungkin ada pesan-pesan untuk dan untuk semangat untuk generasi. Peredaran minuman keras, juga meminum minuman keras itu kan merupakan dari kemungkaran. Terkait dengan kemungkaran ini Nabi sudah memberikan cara bagaimana sikap kita dalam menghadapinya. Beda dengan amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu gampang, semua orang mungkin bisa melakukan. Ayo kita salat, kita ngaji, itu semua orang bisa melakukan. Tapi kalau nahi mungkar, ada temannya sebagai pecandu minuman keras, itu tidak semua orang itu berani memberikan nasihat. Maka Nabi dalam hadisnya itu menyampaikan, man ra'a minkum mungkaron, siapa yang lihat kemungkaran falyughayyir biyadihi, maka ubahlah dengan tangan. Jadi kalau kita bisa bertindak, ya bertindak. Kalau kita mampu mendatangi outlet itu, kemudian meminta untuk ditutup, kita datangi. Itu dengan fisik. Kalau penguasa, itu dengan kekuasaan. Kalau yang bisa menutup, Pol PP, ya tutup. Polisi yang punya kewenangan, ya tutup. Tapi kan tidak semua orang mampu. Karena lagi-lagi backup-nya itu juga cukup membahayakan. Jadi kalau sendirian itu nyari penyakit. Makanya biasa dilakukan oleh ormas, bukan secara individual. Karena memang yang dihadapi itu bukan 1-2 orang, tapi di situ ada security yang juga secara fisik sudah sangat terlatih. Belum lagi menyewa yang lainnya. Nah, kalau nggak bisa gimana? Fa'ilam yasati fabilisani, ya udah turun level kalau nggak bisa dengan lisan. Makanya ada pernyataan sikap, ada demonstrasi melakukan penolakan. Ini belum lama juga IPM ya, dari siswa Muhammadiyah, pelajar Muhammadiyah menyampaikan sikap juga di hadapan bupati. Kalau itu dengan lisan. Kalau dengan lisan aja nggak bisa, ya pilihan yang paling akhir. Tapi ini bukan merupakan pilihan yang dianjurkan. Fa'ilam yastati' fa biqalbihi. Kenapa kok nggak dianjurkan? Karena wadzalika adhaful iman, itu adalah selemah-lemah iman manusia. Dengan hati itu maksudnya prihatin. Itu minimal banget lah. Dan itu selemah-lemah iman manusia.
Tapi kalau prihatin aja enggak, berarti nggak ada imannya. Gitu. Karena apa? Karena yang hatinya bergetar saja itu sudah selemah-lemah iman manusia. Nah, oleh karenanya maka kalau saya yang terakhir ini bukan menjadi pilihan. Pilihan kita adalah yang pertama dan yang kedua. Mahasiswa bukan tidak bisa melakukan pergerakan. Kalau bersama-sama, misalnya elemen-elemen mahasiswa dari ada HMI, ada kami, ada PMII, ada IMM, kemudian ada Menwa, ada Mapala, misalnya semuanya itu bergerak bersatu, kemudian sama-sama deklarasi terkait dengan anti miras, itu sudah merupakan bagian dari nahi mungkar yang level kedua. Kalau mampu bisa sweeping, datangi, asalkan ya sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak boleh melakukan anarkisme, tidak boleh melakukan kekerasan dalam bentuk apapun. Tetapi paling tidak mendatangi, memastikan bahwa ini ilegal dan dengan tegas dianjurkan untuk segera ditutup sebelum nanti datang jumlah masyarakat yang lebih besar lagi untuk melakukan penolakan. Dan itu bukan berarti tidak efektif. Ternyata dari gerakan-gerakan masyarakat itu menggerakkan banyak pihak, menggerakkan gubernur, menggerakkan bupati, menggerakkan Pol PP, Polda, Polres, Polsek, itu sekarang semuanya bergerak. Karena apa? Karena suara masyarakat yang sudah semakin nyaring terkait dengan adanya penolakan atas berdirinya banyak minuman beralkohol yang diperjualbelikan di toko-toko. Ya, itu saja barangkali. Yes. Wahid. Terima kasih Ustadz Ari Wibowo, SHI SHMH yang telah memberikan pesan ya. Semoga teman-teman setelah melihat, setelah mendengarkan diskusi, ya sebenarnya bukan diskusi, saya lebih ke kita yang bertanya harusnya seperti apa, ini bagaimana. Nah ini kan sudah ada dasar hukumnya, saya sudah ada dasar yang memang benar-benar teguh kalau peredaran miras itu di Yogyakarta, terutama yang ilegal itu harus berantas bersama-sama. Tidak boleh hanya 1-2 orang, tapi harus kolektif karena mereka pelaku yang melakukan miras pun juga kolektif gitu. Nah, semoga teman-teman setelah ini juga makin semangat dari yang sebelumnya hanya dalam hati ya, maksudnya prihatin, selemah-lemahnya iman. Jadi teman-teman terutama yang tergabung dalam organisasi-organisasi mahasiswa bisa bergerak bersama-sama untuk melakukan pernyataan sikap mengenai harus diberantasnya peredaran miras ilegal di Yogyakarta. Gitu aja, Ustaz. Terima kasih banyak. Semoga Allah selalu mudahkan urusannya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Gitu aja. Dan teman-teman, selamat, maksudnya bukan selamat, semoga segera bertemu di Ihtimam di seri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.